العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, teman-teman, ikhwan dan akhwat jamaah pengajian Pekanan Yuk Ngaji, yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah, diringankan langkah kita oleh Allah untuk memilih amalan yang paling bermanfaat dibanding amalan-amalan manfaat yang lainnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk untuk Al-Ustadz Mahabbatan, Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Waqur Syekh Syuyukh. Antum perlu tambahan lagi? Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Alim Al-Allama Syekh Syuyukh Al-Muallif Al-Musnid Al-Muhaddith. Oh sudah? Udah. Makin tertekan. Makin tertekan antum. Mahabbatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan sakit batuknya. Amin. Dan semoga Allah segera pertemukan beliau dengan jodohnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Antum mau jodoh berapa orang? Insyaallah satu. Jangan empat. Satu. Ya insyaallah segera ketemu jodohnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada ana malam ini jadi penggemar antum yang kesekian insyaallah. Ceritanya seru ya. Jadi mana mungkin yang kemarin dia marah-marah motornya di unboxing, kemudian hari ini dia rekamin itu pacarnya bakar STNK. Tapi bukan calon antum kan itu? Oh bukan dong. Nah, salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, manusia terbaik sepanjang masa, yang dengan kita mengikuti setiap sunnahnya, maka pasti sunnah Rasulullah itu mengantarkan kita memiliki kehidupan yang sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Di awal majelis ini saya berdoa kepada Allah semoga saya tidak ketularan batuk dari Asy-Syaikh Mahabbatan, karena dari tadi batuknya ini kan dus. Waduh ya Allah, saya takut juga. Saya pulang ke Jawa Timur bawa penyakit. Ya saya maafin antum. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan membahas satu tema, yang tema ini adalah dua dari inti apa yang dicari oleh manusia di alam dunia. Jadi ada beberapa inti yang dia cari di dunia ini, dan ini inti apa yang dicari manusia yang kedua. Yang pertama, manusia itu tentu mencari ridha dari Allah, dan ini nomor satu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ikhtiarkan, semua itu pada titik terakhirnya yang kita cari hanya ridha dari Allah. Dan yang kedua, kita ingin di dunia ini bahagia. Ini yang kedua. Nah, yang mau kita bahas adalah 10 kunci bahagia, yang semuanya apabila difahami dengan benar. Antum rekam? Iya, buat bahan ceramah juga ya. Sip, bagus. Saingan antum sama mana? Followernya berapa followernya? Dikit Ustaz. Dikit ya, sudah jangan dijawab. Tidak, bercanda ya. Oh enggak. Ini enggak boleh masuk mic ini. Sampai mana tadi? Sampai 2. Jadi intinya 10 kunci bahagia ini. Antum kok bilang 2, Anda bilang 10.
Iya Antum tadi kan korupsi dua yang apa? dicari manusia di alam Yang dunia, pertama, Ustaz. ridho dari? Yang pertama ridho dari. Yang kedua bahagia. Nah, nanti yang kita bahas ini 10 kunci bahagia. Yang kita bahas 10 ini adalah inti-intinya. Yang akan mengantarkan hidup kita per harinya, jangan ngomong per hari. Setiap aktivitas yang kita lakukan, satu aktivitas masuk aktivitas yang berikutnya, antum bangun tidur dalam keadaan bahagia, antum nanti aktivitas untuk ke tempat kerja bahagia, antum pulang kerja bahagia, antum menjelang istirahat malam bahagia, bahkan insya Allah mimpinya pun mimpi baik. Kalau yang kemudian 10 ini kita faham semuanya. Nah tapi pemahamannya harus dengan pemahaman yang benar. Kalau pemahaman kita benar, maka para ulama mengatakan tidak akan bersedih kecuali dalam waktu yang singkat. Karena namanya sedih itu tabiatnya manusia. Tidak ada manusia kemudian hidup tidak ada sedihnya. Akan tetapi kesedihan ini dia tidak akan bertahan lama, paling ya sekedarnya sehari, 2 hari, atau paling lama 3 hari. Ketika dia ditinggal meninggal oleh orang-orang yang dia cintai dan kasihi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi ini saya ringkaskan dari tafsir surah Al-Insyirah. Surat apa? Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Sebagian ulama memberi nama surat ini tidak sama yang ada di mushaf yang kita punya. Kalau di mushaf kita antara 2. Kalau tidak Asyarah, maka Al-Insyirah. Tapi ulama-ulama memberikan lebih suka nama untuk surat ini yang luar biasa. Mereka beri nama surat ini surat apa? Surat As-Sa'adah. Surat As-Sa'adah. Sa'adah itu apa? Happiness. Aduh, bahasa Inggris kan saya dari Pari, kampung Inggris. Happy. Masya Allah. Iya. Lancar Ustaz ya? Jangan tanya. Oh, Tidak lancar sama sekali. Nah maka surat ini diberi nama oleh para ulama As-Sa'adah. Suratus Sa'adah. Surat kebahagiaan. Yang artinya apa? Para ulama berharap apabila seorang muslim memahami surat ini dengan benar, apabila seorang muslim mengerti isi dari kandungan surat Al-Insyirah ini dengan benar, apabila seorang muslim mengamalkan konsekuensi dari surat ini dengan benar, maka harapannya para ulama nama surat ini yaitu surat As-Sa'adah itu betul-betul mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Nah surat ini turun memang untuk tasliyah. Tasliyah itu selingan hiburan. Jadi setiap ada sesuatu yang mulai kenceng, biasa kan kalau kenceng terus gak enak, harus ada selingan. Nah ini ketika Rasulullah berada di kota Makkah Al-Mukarramah, saat itu kota Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Maka Rasulullah SAW, normal manusia biasa, itu merasa sedih, tertekan dan merasa kalau bahasa kita sekarang lagi galau. Berani ngomong Rasul galau? Ditahdzir loh antum nanti. Jadi keadaannya tertekan betul-betul under pressure. Wih, ngerti under pressure? Ngerti dong. Oh, ngerti ya sudah cukup jangan jawab. Di bawah tekanan betul-betul. Dan antum kalau baca Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu, Bilal itu setelah Rasulullah wafat dia pindah ke negeri Syam karena tidak kuat tinggal di kota Madinah. Bilal mengatakan fa inna kulla nawahil Madinah tudzakiruni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Bilal. Saya tidak kuat hidup di Madinah, kata Bilal. Karena setiap pojokan kota Madinah ini semuanya, jalan ini, tempat ini, rumahnya orang ini, masjid ini, tempat ini, semuanya mengingatkanku akan kenangan indahku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal minta izin sama Abu Bakar. Abu Bakar, apabila engkau izinkan, aku tidak kuat tinggal di kota ini. Semuanya saya lihat Rasulullah. Saya ingat sama Rasulullah. Di tempat ini saya pernah duduk bersama Rasulullah. Di tempat ini saya pernah bercanda bersama Rasulullah. Di tempat ini, di atas Ka'bah ini, Rasulullah memerintahkanku untuk azan. Maka jangan paksa saya untuk lebih lama tinggal di sini sepeninggal Rasulullah karena saya tidak kuat. Terus Bilal minta izin, kalau begitu saya minta izin kepada kamu wahai Abu Bakar, izinkan aku pergi dari kota Madinah. Akhirnya diizinkan, dia pergi ke kota atau negeri Syam dan sampai meninggal di sana. Nah ketika Bilal menjelang kematiannya, itu Bilal ibnu Rabah itu ambil juru tulis, dia ambil sekretaris gitu, katib, penulis, yang dituliskan oleh Bilal di ringkasan-ringkasan ceritanya itu. Jadi kalau bahasa kita seperti bikin status harian lah ya. Nah, dia bikin tiap hari satu lembar bersama juru tulisnya. Penekanan inti yang dituliskan oleh Bilal itu apa? Jangan menganggap Rasulullah itu manusia super, jangan. Rasulullah itu manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilaih, Rasulullah mendapatkan wahyu sementara kita tidak. Lalu dijelaskan kenapa kita tidak boleh menganggap Rasulullah itu manusia super luar biasa. Kalau anda sudah menganggap Rasulullah itu manusia super sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika ada orang yang tidak mampu mengamalkan sunnahnya, mereka akan beralasan, oh jelas dong Rasulullah lah, kita kan manusia
biasa. Nah maka jangan begitu. Kemudian sama Bilal disebutkan, Rasulullah lapar sesekali, Rasulullah pernah beberapa kali kekenyangan, Rasulullah pernah bersedih, Rasulullah pernah tertawa hatta badat nawajidhuh, sampai terlihat di gerahamnya. Saking tertawanya itu begitu keras gitu, karena bahagia, karena melihat para sahabat yang kemudian memang gelagaknya itu lucu segala macam. Rasulullah tertawa. Maka Bilal mengatakan, jangan kalian menganggap Rasul itu manusia super, kalian tidak akan mampu mengamalkan sunnahnya apabila seperti itu. Akhirnya salah satu di antara intinya apa? Rasul pun bersedih. Dan kesedihan Rasul itu bukan karena dirinya diboikot, bukan karena kemudian anak-anaknya diancam dibunuh, sahabatnya dicaci maki, Rasul difitnah, bukan itu. Kesedihan Rasul yang paling besar ketika dakwah ini tidak bisa berjalan dengan sempurna. Itu kesedihan Rasulullah. Jadi ketika dakwah tidak berjalan, itu yang bikin Rasulullah sedih. Nah, ketika zaman kesedihan ini, Allah menghibur Rasulullah. Intinya apa teman-teman sekalian? Tidak usah bingung. Kalau antum hidup karena Allah, maka Allah yatawalla sa'adatak. Allah yang akan bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan Anda. Jadi kalau Anda hidup untuk Allah, Anda langkahkan kaki untuk Allah, Anda berjalan untuk Allah, Anda capek untuk Allah, Anda keluar keringatnya untuk Allah, maka semua yang Anda butuhkan untuk bahagia, Allah langsung yang nanggung. Dan normal, wajar. Sebagaimana ucapan dari intinya inti, Core of the core. sip. Kurang satu, ahlinya ahli lewat antum. Iya. Nah seperti itu. Jadi wajar, karena apa? Yo ini Rasulullah manusia biasa. Dan ketika seorang manusia mengabdi untuk Allah, Allah akan berikan bayarannya tunai, dunia dan akhirat. Maka kalau antum kerja di suatu kantor, kerja Senin sampai Jumat, masuk jam 7, pulang jam 4, rutin, rapi kerjanya, kerjanya bagus, kerjanya baik. Apa yang terjadi? Maka bos itu tidak akan segan untuk kasih bayaran lebih. Kasih bayaran. Karena apa? Wajar, antum sudah kerja buat dia, maka tanggung jawab dia untuk memberikan gaji antum. Nah begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa kita menganggap menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi untuk mendekatkan makna. Untuk apa? Mendekatkan makna supaya maknanya lebih mudah kita fahami. Kita kerja untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Gerak saya, hidup saya, ibadah saya, mati saya, perjuangan saya, uang saya, tenaga saya, pikiran saya, bahkan ketenangan hidup saya, semuanya kita korbankan untuk Allah. Lalu mana mungkin Allah yang punya sifat asy-syakur, salah satu di antara asmaul husna ya, asy-syakur, maknanya Allah sang penerima syukur, atau Allah yang paling pandai bersyukur. Mana mungkin Allah yang punya sifat asy-syakur akan mendiamkan, akan menerlantarkan, akan menyia-nyiakan orang yang hidupnya untuk Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Artinya Allah pasti beri, maka tidak ada orang yang lebih tenang dibanding orang yang hidupnya di jalan Allah. Tidak ada. Antum lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pernah lihat bagaimana Syekh Syuyukh Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Asr mahabbatan? Pernah lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kalau lihat langsung belum pernah. Bagus. Bukan belum, tidak pernah. Tak mungkin balik lagi kan? Oh iya, itu belum. Nah, kalau tapi namanya kan sering dengar ya, Ibnu Taimiyah, guru dari Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini di jalan dakwahnya itu di penjara. Di penjara penguasa kurang puas diasingkan. Diasingkan penguasa kurang puas, diancam untuk dibunuh. Jadi bayangin, di penjara belum sempat selesai diasingkan. Belum sempat selesai diancam untuk dihukum gantung, mau dibunuh. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sampai capek sendiri. Beliau bilang apa? Ma ya'malu a'da'u bi. Ini musuh-musuh ini mau ngapain sih? Apa yang mau mereka lakukan buat saya ini apa? Jannati wa bustani fi qalbi. Karena syurgaku, taman indahku, kebunku, kebahagiaanku itu tersimpan di dalam hatiku. Wa hiya ma'i aina ma ruht. Dan hati ini akan senantiasa bersamaku kemanapun aku pergi. Maka kemanapun aku pergi, bahagia itu aku bawa kemana-mana. Kemudian beliau katakan, sijni khalwah. Kalau mereka penjarakan aku, maka ketika di penjara itu waktu untuk berduaan dengan Allah, tidak diganggu istri. Jadi istri itu ganggu juga. Maka jangan nikah, nyesel nanti. Oh, belum bisa buktikan Ustaz. Pinter jawabannya Pak. Iya, kan belum ada pengalaman. Iya, tapi antum jangan nikah, nyesel nanti. Lebih nyesel kalau gak nikah sih Ustaz. Enggak, nyesel kenapa gak dari dulu-dulu gitu kan? Atau orang nikah itu kalau teman-teman bilang enaknya cuma sedikit. Iya. Enaknya cuma sedikit nikah itu ya. Yang lainnya enak gitu. Nah ini awena tadi fraksi asing ya.
Awena ada A-nya. Pahamlah tadi ya. Siap. Sudah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apapun yang mereka lakukan tidak akan pengaruh karena bahagiaku di sini. Dan kalian tidak akan pernah bisa ambil bahagia itu dariku, katanya. Ini orang kalau akidahnya sudah mantap begini. Kalau kalian penjarakan, ini waktunya aku berdua dengan Allah. Tidak diganggu kerja, tidak diganggu anak, tidak diganggu istri, tidak diganggu urusan lain. Aku berdua dengan Allah. Aku akan berzikir, aku akan bermunajat, aku akan baca Al-Quran, aku akan berdoa, aku akan beristighfar. Ketika kalian mengasingkanku, wa tardi, aku diasingkan dari kampungku, siyaha, aku anggap rekreasi. Ketemu tempat baru, lihat suasana baru, cuaca baru, teman baru, semuanya baru, rekreasi. Tidak susah buat saya. Wa qatli, kalaupun kalian membunuhku, itu yang paling aku cari. Selesai semua penderitaan dunia ini. Min dhiqid dunya ila fasihil akhirah. Keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Wa qatli syahadah, kalian bunuh aku, itu mati syahid. Maka untuk orang yang hidupnya di jalan Allah semuanya baik. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah bingung. Maka itulah kenapa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah sedih, tidak pernah takut, tidak pernah susah. Kenapa begitu? Karena mereka kekasihnya Allah, maka Allah tidak akan ridho. Allah tidak akan suka kekasihnya ini sedih. Lalu siapa kekasih Allah itu? Alladzina amanu, orang yang imannya sempurna, akidahnya lurus, sempurna. Wa kanu yattaqun, ibadahnya keren. Jadi akidahnya bagus, ibadahnya sip. Tidak akan pernah susah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah aman hidupnya. Nah, maka sekarang hadirin sekalian, kita akan sampaikan secara singkat apa 10 kunci bahagia itu yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syarah atau surah Al-Insyirah, atau surat yang artinya kelapangan. Surat apa? Kelapangan. Hatinya lapang, pikirannya lapang, urusannya lapang, rezekinya lapang, jodohnya pun lapang. Faham? Faham, Ustaz. Ya sudah, jangan diperjelas. Jodohnya lapang. Kalau sempit cuma satu. Kalau lapang berapa? Jangan bilang 4, ada yang mana nanti. 2 aja. Kalau lapang 2. Lebih. Sudah, jangan lanjutin ya. Nah, maka hadirin sekalian, kita mulai dari sini. Apakah kekayaan, kaya raya, mau apa dia bisa? Kaya raya sudah. Lihat artis-artis sekarang, percis seperti Qarun. Sama sudah kayak Qarun. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Wa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun itu kalau keluar rumah menghadap kepada kaumnya, itu yang dipamerkan keindahannya, perhiasannya, kendaraannya, kemewahannya, bagusnya pakaiannya, semua dipakai. Itu Qarun. Lihat sekarang YouTuber yang ada. Antum jangan ikut-ikutan. Lihat semuanya, mobil baru, mobil baru mamen gitu. Bray, mobil impian bray. Apa? Malu-maluin, Nora. Ngerti Nora? Sini. Apa bahasa Jogjanya? Ya. Kailo bukan. Bukan Lagi. Tuman mah tuyul. Tuman, bukan tuman. Ya. Nora iya. Deso. Ah, ya seperti antum ini kan. Ya, maaf loh ya. Maaf, sabar. Nah, itu seperti itu, kampungan yang ditunjukkan harta, yang kemudian harta ini setiap antum kaya ada yang lebih kaya. Kalau cuma sekedar yang dipamerkan keindahan, harta, perhiasan segala macam, dan nanti penutupnya masuk neraka, buat apa? Nah, maka jangan ikut-ikutan. Harta apakah dia menjamin kebahagiaan? Sama sekali tidak. Banyak orang punya harta itu tidak bahagia dengan hartanya, tapi dia lebih bahagia dengan pengakuan orang lain. Dia ada. Maka dia cari kebahagiaannya. Seharusnya kalau bahagia dengan hartanya, tidak perlu dia pamer kan? Benar. Cukup dia rasain aja itu bahagia buat dia. Dia cukup menenangkan diri dengan hartanya karena dia telah merasa bahagia. Tapi ternyata tidak, dan itu terbukti dengan banyaknya YouTuber itu yang kemudian pamer apa? Mobil baru, rumah baru, bedah rumah. Hatta yang dilaknat sama Allah pun mereka masukin ke YouTube mereka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Siapa yang dilaknat sama Allah? Allah melaknat seorang laki-laki yang bergaya perempuan dan seorang perempuan yang bergaya masuk di YouTube. Masuk. Semoga kita doakan dapat hidayah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Harta tidak menjamin bahagia. Nomor 2, ketenaran. Jangan ditulis, ini pembukaan. Antum hobi nulis banget ya. Yang kedua, ketenaran. Antum lihat ya rekamannya nanti, itu fokus ke sini ya. Ketenaran. Apakah tenar bikin orang bahagia? Enggak. Antum mau bukti yang paling ringan.
Lihat para artis itu, jangan Indonesia norak, artis luar negeri lah, justru dengan tenar itu mereka tidak nyaman, keluar pakai apa? Masker, mereka keluar pakai bodyguard, mereka keluar pakai segala macam. Yang intinya apa? Mereka tidak nyaman dengan itu. Ketenaran tidak bikin orang nyaman, terkenal tidak bikin orang nyaman. Berapa banyak artis mati gara-gara narkoba kan? Yang mereka cari dari narkoba itu apa? Supaya bahagia kan? Happy, santai, tenang, sakinah. Itu yang mereka cari. Ternyata mereka tidak mendapatkan itu dalam ketenarannya. Kemudian jabatan, coba. Ada orang bahagia karena jabatannya? Ada sih, ada. Cuma bukan itu yang menjamin orang bakal bahagia. Nah, sekarang Allah membalik semua itu. Allah tunjukkan seorang manusia yang rumahnya sempit, yang sering di rumahnya tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Pulang ke rumah istri tanya, adakah yang bisa dimakan? Istrinya bilang, tidak ada, kalau begitu saya puasa. Seorang manusia yang kemudian diperangi dakwahnya, seorang manusia yang capek karena dakwahnya, tapi justru Allah balik semua itu. Justru ini orang yang paling bahagia, sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada rumah tangga lebih indah dibanding rumah tangganya Rasulullah. Tidak ada orang bertetangga yang lebih indah dibanding bertetangga bareng Rasulullah. Tidak ada seorang anak yang lebih bahagia ketika mendapatkan orang tua selain Rasulullah. Artinya semua yang dilakukan Rasulullah itu semuanya yang terbaik. Semua yang terbaik. Dan Allah tunjukkan, disingkat sama Allah dalam 10 kunci bahagia dalam surat Al-Insyirah. Yang pertama, nah ini baru tulis. Udah tadi gini terus saya juga tidak yakin oleh siapa ini orang. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri fa idza faraghta wa ila rabbika. 8 ayat ini cukup untuk membuat Rasulullah bahagia. Dan bahagianya itu bukan cuma untuk Rasul, tapi untuk semua umatnya. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya indah, semuanya baik. Nah, maka antum tulis dulu yang pertama dan kedua. Ini aslul usul. Aslul usul. Intinya inti. Core of the core. Ahlinya ahli. Ya, ini betul memang artinya itu. Artinya aslul usul itu intinya inti. Ini intinya ini. Nomor 1 dan nomor 2 ini intinya bahagia. Artinya kalau nomor 1 dan nomor 2 antum faham, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10 itu tinggal ikut aja. Kentil. Ngerti kentil? Manut. Enggak, bukan manut. Kentil itu ya katut. Dia tertarik, dia ketarik otomatis, automatically. Ngerti ya? Oh iya, ya, automatically. saya kan di kampung Inggris. Siap. Hasyim. Siap. Nah sudah, maka nomor 1 sama nomor 2 wajib bener. Karena apa? Kalau nomor 1 sama nomor 2 salah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak ada manfaatnya. Hatta walaupun antum sempurna dalam yang nomor 3 sampai 10, tapi nomor 1 sama nomor 2 salah, tidak mungkin bahagia. Nah, maka yang pertama, alam nasyara. Kunci bahagia nomor 1. Kebahagiaan itu mutlak datangnya dari Allah. Ini nomor 1. Jadi antum perlu tahu, setiap antum berbicara bahagia, maka di saat itu antum sedang berbicara tentang Allah. Ini bahagia. Jadi nomor 1, sumber bahagia, pemilik bahagia, yang mampu memberikan bahagia, dialah hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingat antum, bahagia akhwat ini bukan dari suaminya, bahagia ikhwan ini bukan dari istrinya, bahagia kita orang tua bukan dari anak kita, bahagia kita sebagai anak bukan dari orang tua, tapi semua bahagia itu mutlak pemberian dari Allah. Maka ingat, kalau mau cari bahagia, carinya kemana? Allah. Datang sama Allah. Kalau mau minta bahagia, bukan dari jabatan, bukan dari uang. Uang ini bisa jadi sumber bencana. Lihat, karena sekarang ini antara pejabat dan penjahat itu beda tipis. Hari ini pejabat, besok bisa jadi penjahat. Dan terbukti yang ngomong berangkat sekarang. Jadi penjahit ya? Oh jangan, bukan saya, jangan. Na'udzubillah, astagfirullah. Maksudnya yang ngomong yang sana, bukan ini, saya kan niru saja ini. Berangkat sudah. Nah, maka hadirin sekalian, kalau antum sedang mencari bahagia, carinya kepada Allah. Antum minta bahagia, mintanya sama Allah. Antum kemudian menginginkan mendapatkan bahagia, datangi Allah. Ini intinya ini. Allah sudah. Maka ada ucapannya para ulama itu mengatakan apa? Allahu maqsudi wa ridahu matlubi. Allah itu maksud hatiku dan keridhoannya itu pencarianku.
Jadi tidak ada yang kita cari kecuali Allah. Jadi antum bukan dari istri, bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari uang, bukan dari kerjaan, bukan dari rumah, tapi semua bahagia kita dari siapa? Allah. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan as-sa'adah makhluk min makhluqatillahi taala. Sa'adah, bahagia itu, ini makhluk ciptaannya Allah. Sama seperti kita ini kan ciptaannya Allah. Sama persis sudah. Kita ini ciptaannya Allah. Dan bahagia itu juga ciptaannya siapa? Allah. Allah ciptain bahagia. Ada makhluk yang Allah beri nama makhluk ini sa'adah, bahagia. Lalu apa beliau katakan? Inna sa'adata makhluqun min makhluqatillahi ta'ala yaj'aluhu fi qalbi man yasha' fayas'ad. Allah letakkan makhluk ini ke dalam hati seorang manusia, maka pasti bahagia apapun yang terjadi. Kalau sudah makhluk yang Allah ciptakan ini Allah masukkan dalam hati, plak, masuk sudah dia. Penuh hatinya dengan bahagia. Apapun yang terjadi tetap bahagia. Tapi celakanya sebaliknya. Wa yanzi' min qalbi man yasha' fayashqa. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah cabut ini makhluk ini, ditarik sama Allah makhluk yang namanya sa'adah ini, ditarik, dikeluarkan dari hati, fayashqa, maka pasti sengsara. Apapun yang dia punya. Nah, maka ingat, antum nanti pulang buka surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, wa annahu hu, dan dialah dia. Anna itu dalam bahasa Arab itu kalimat penegasan, isim yang menunjukkan untuk menegaskan sesuatu. Wa anna disambung dengan kalimat hu, dhamir muttasil, dia yaitu Allah. Dialah dia yaitu Allah. Ditambahi lagi dhamir munfasil, ditambahi huwa, dia Allah satu-satunya. Apa itu? Adhaka, yang menjadikan sebagian kita itu bisa tertawa. Wa abka, dan menjadikan yang lain menangis. Siapa yang melakukannya? Allah. Dan ini masuk dalam tauhid rububiyah. Artinya semua yang terjadi, termasuk kebahagiaan yang kita punya, tidak luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, yang pertama yang perlu kita tahu, bahagia itu bukan dari siapapun. Bahagia itu bukan dari benda-benda ini. Benda itu apa? Ya rumah, ya pakaian, kendaraan, uang, simpanan, bukan istri, apa? Harta simpanan. Harta simpanan, Ustaz. Nah, semuanya itu bukan itu benda-benda semua itu. Dan benda ini tidak punya kuasa. Maka kalau ucapannya teman-teman jamaah tabligh apa? Allah kuasa, manusia tak kuasa, makhluk tak kuasa. Dan benda ini, HP yang bagus seperti ini saya lempar, nangis dia. Mau bukti? Jangan. Nah kan? Artinya dia masih tersiksa dengan benda ini. Dia diperbudak sama ini. Antum mau dibebaskan dari perbudakannya? Kasihin HP-nya ke Ana, selesai perbudakan HP. Insyaallah. Nah, tapi kalau kita sudah lepaskan benda ini, kita lepasin semua, Allah yang akan tanggung jawab memberikan bahagia itu sama kita. Maka nomor satu, bahagia kita dari siapa? Allah. Ini kunci bahagia nomor satu. Ini intinya inti. Aslul usul. Tidak pakai tambahan, tidak pakai. Aslul usul. Yang kedua, ini masih sama. Alam nashrah laka sadrak. Artinya, ketika Allah akan membahagiakan manusia, nomor satu kita tahu, alam nashrah, yang menjadikan hati Rasul lapang itu siapa? Allah. Maka dialah kunci bahagia. Yang kedua, ketika Allah akan membahagiakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang Allah bikin lapang, itu bukan rumahnya. Rumahnya Rasulullah, antum punya gambaran ya. Ketika Rasul sholat malam, Ibunda Aisyah tidur. Ketika Rasul akan sujud, bagaimana? Kakinya Ibunda Aisyah ini ngenain tangan Rasul. Dipinggirin dulu. Baru setelah kakinya minggir, baru Rasul bisa sujud. Ini arti rumahnya sangat luas. Wah, tuh angel Jogja tidak bisa. Iya. Ini arti rumah Rasul sangat sempit. Oh, menengah air Jogja. Jangan Yogyakarta dong nggih. Ya Allah. Tawadu, Ustaz. Tawadu, Masya Allah. Ya, ya. Tawadu, istilah bagus antum punya ya. Jazakallah khair Syekh Syuyukh Al-Musnid Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Syarih Al-Mufassir Al-Muallif, apalagi mahabbatan. Cukup, jangan panjang-panjang, makomnya berat nanti. Iya, benar. Ini udah berat. Iya, orang itu kalau dinaikkan terlalu, nanti jatuhnya pun dijatuhin terlalu. Aman, sabar-sabar dulu, jatuhnya belum naik dulu. Nah, sudah. Maka yang kedua, yang Allah lapangkan apabila Allah ingin manusia bahagia, bukan rumahnya. Rasul rumahnya sempit, bahagia luar biasa. Para sahabat Nabi Ahlu Suffah itu yang tinggal di emperan masjid, bahagia luar biasa, tidak punya rumah. Ketika Allah akan bahagiakan manusia, bukan uangnya yang dilapangkan sama Allah, bukan jabatannya, bukan kekayaannya, bukan ketenarannya, bukan semuanya, tapi hatinya. Maka antum tulis nomor dua itu mesti baik. Antum tulis yang nomor dua, bahagia itu letaknya di dalam hati.
Nah, ini yang kemudian kami sampaikan kemarin di teras dakwah. Maka dalam hadis itu ketika Rasul ngomong miskin, itu bahasanya mata. Allah letakkan miskin di antara kedua matanya. Tapi ketika Rasul mengatakan bahagia, Rasul nyebut hati. Karena apa? Miskin kita itu gara-gara mata saja. Ngelihat orang lebih kaya, ngelihat orang lebih sukses, ngelihat orang lebih bahagia. Maka itulah perintah ghadul basar, itu bukan hanya untuk melihat non mahram, lawan jenis, tapi ghadul basar dari kenikmatan dunia, tundukkan pandangan. Maka Rasul ajarkan apa? Unzur ila man huwa asfala mink. Lihat dalam segi duniawi itu orang yang ada di bawahmu. Kenapa begitu? Lebih memudahkan kita untuk pandai bersyukur. Nah, maka yang kedua, bahagia itu letaknya dalam hati. Ini nomor 2. Maka sekarang lihat, semua orang yang tidak bahagia mesti penyakitnya penyakit hati. Orang yang hasad, coba hatinya itu iri dengki sama orang lain, bisa bahagia enggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena harus selalu pantauin postingan terbaru. Stalking. Iya. Ngerti? Biar Bahasa bisa keren dikit dong. Aduh. Pantau-pantau. Aku kira John Pantau. stalking artis itu. yang dia benci, terus biar bisa first comment hate-nya gitu. Memang antum sudah pantas jadi Ustaz. Aduh, saya salah duduk malam ini ya. Sudah tadi duduk sama Ustaz Salim drop, sekarang duduk sama antum tambah drop lagi anak. Sudah, maka kita perlu tahu hadirin sekalian, semua yang menjadikan manusia tidak bahagia itu karena penyakit hati. Hasad penyakit apa? Hati. Ujub penyakit apa? Hati. Takabur penyakit apa? Hati. Semuanya penyakit hati. Orang kalau penyakit hatinya penuh, tidak bakal bisa bahagia. Karena tempat di mana Allah meletakkan bahagia, tempatnya rusak. Tempatnya rusak. Ini HP. Kalau sudah memorinya rusak, antum isi apapun tidak akan masuk. Kan begitu, Pak Ustadz ya? Jadi tidak akan bisa masuk. Karena apa? Tempatnya sudah rusak, tidak bisa diisi. Nah, maka sekarang kemudian sebaliknya. Ketika Allah berbicara bahagia, yang Allah bahasakan itu semuanya bahasa hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kamu mengingat Allah, zikir kepada Allah, kamu bertafakur tentang keagungan Allah, itu bikin hatimu tenang. Jadi ingat, yang tenang itu bukan pikiran tapi hati. Banyak orang pikirannya berat, hatinya tenang. Antum cuma mikir jodoh aja bingung aja kayak orang mau. Ini banyak orang pikirannya berat. Yo mikir Rasulullah, coba antum mikir jodoh enggak? Sudah punya suami? Sudah punya suami? Belum. Ya Allah, mudah-mudahan cepet ya. Ini udah mau kiamat ini. Dajjal bentar lagi keluar, antum nikah belum? Ya Allah, siap. Maaf Ustaz ya, bercanda aja. Sudah. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan bahagia itu hati. Kemudian yang lain lagi Rasul katakan, ala fa inna fil jasadi mudghah. In saluhat saluha sairu jasadih, wa in fasadat fasada sairu jasadih. Dalam diri manusia ada segumpal daging atau segumpal darah. Kalau dia baik, semuanya baik. Kalau dia buruk, semuanya buruk. Apa segumpal darah itu? Hati. Terima kasih Ustaz, antum ingatkan ana, alhamdulillah. Segumpal darah itu adalah hati. Artinya apa? Yo ini, maka para ulama mengatakan hati itu apa? Al-qalb sultanul jasad. Hati ini adalah rajanya fisik. Dia bisa bikin antum tidak tidur semalaman, kepikiran calon istri, wah besok nikah, wah toleh ke anak, gara-gara hatinya. Dan dia juga bisa bikin orang nangis seharian gara-gara ditinggal pacarnya nikah. Lu kamu kan pacarku. Iya pacar, kan bukan suamiku katanya. Oh ya sudah, hati-hati makanya. Nah, artinya hati ini yang mempengaruhi semuanya. Maka kalau antum ingin bahagia, perhatikan hati, perhatikan hati, perhatikan hati. Bersihin dari kotorannya. Terutama yang paling bahaya itu kotoran yang namanya maradul hasad, penyakit hasad. Iri dengki sama orang lain. Orang yang iri itu, jangankan ketemu orang yang dia iri kepadanya, ngelihat sendalnya hatinya marah itu. Coba mau masuk pengajian, mau datang ke ini tempat yuk ngaji, warna apa? Rumah warna. Rumah warna. Rumah warna. Ngelihat ternyata, kok sudah di sini sendalnya dia? Nggak jadi ngaji ya. Kenapa? Ini sendalnya musuhnya di sini. Sepeda motor musuhnya lewat depan rumah. Kebetulan sepeda motornya suaranya khas itu. Karena motor lama gitu kan, motor lama, motor antik. Itu bayangin, dia nggak ikut ngapa-ngapain, cuma dengar suaranya toh, hatinya bagaimana? Musuh lewat katanya. Sakit karena apa? Hatinya rusak. Maka ingat, bahagia itu bukan di akal tapi di hati. Maka antum tidak perlu cerdas terlalu lah, tidak perlu nyaingin anak IQ sampai 120, nggak usah lah, berat. Saya bilang apa barusan? IQ Ustadz 120. Siapa bilang? Tidak usah lah IQ tinggi-tinggi antum bisa bahagia, karena bahagia bukan di sini.
Tidak perlu jadi orang S1, S2, S3 untuk bahagia. Semua bisa bahagia. Dan antum kalau mau contoh ekstrimnya, orang yang akalnya rusak pun ketawa terus kok. Maka hati-hati yang suka ketawa terus ini ya. Kita khawatir akalnya rusak. Orang yang akalnya paling rusak saja orang gila. Itu ketawa dia, tidur depan emperan toko, hujan deras, makannya sisa orang ambil dari tempat sampah, ketawa dia. Maka kan teman-teman banyak salah paham ya. Itu loh enak orang gila. Kenapa? Tidak pernah sakit. Iya kan? Antum salah paham. Yo penyakitnya dia itu gila, itu sakitnya dia. Antum mau tukeran gitu. Antum ganti sakit gila, dia sakit flu gitu. Mau pilih gitu. Jangan iri sama orang gila. Enak orang gila nggak pernah sakit. Lo gila itu penyakit. Dan antum kira apa gila ini? Gila itu penyakit. Nah, artinya orang gila pun yang otaknya rusak dia bisa bahagia. Nah, sekarang pertanyaan yang bisa jawab saya kasih hadiah ini antum, ayo. Ya, tawadunya diaktifkan ya. Jangan jawab arti. Maka begini pertanyaannya, kenapa Allah letakkan bahagia itu dalam hati? Bukan dalam harta, bukan dalam jabatan, bukan dalam kepandaian, bukan dalam ketenaran atau yang lainnya. Kenapa diletakkan dalam hati? Ayo jawab. Yarhamukillah. Apa? Hadiahnya lumayan loh, keren loh, Bu. Beneran ternyata. Beneran, serius sana. Silakan. Karena semua manusia punya hati, tapi kalau jabatan dan experience tidak semua orang. Ikhlas ya? Ikhlas ya, jawabannya betul soalnya. Antum maju sini ya. Tahan. Speechless ya Ustaz. Nanti kasih hadiah yang lain insya Allah. Iya, saya ganti ya. Iya, tuh ganti yang lain. Ini juga boleh lah. Waduh. Itu apa? Kacamata. Aduh, nggak bisa ngeliat dulu. Nah, maka apa? Karena Allah Maha Adil. Allah Maha jazakallah khairan. Allah Maha Adil. Allah tahu semua orang punya hati dan semua orang berhak bahagia. Maka selama antum punya hati, maka antum berhak bahagia. Sementara kalau diletakkan dalam kekayaan, tidak semua orang kaya. Artinya orang miskin tidak bisa bahagia dong. Kalau diletakkan dalam jabatan, tidak semua orang punya jabatan. Artinya Allah tidak adil kan? Tapi Allah letakkan bahagia itu dalam sesuatu yang semua orang punya. Dan sesuatu yang semua orang punya itu hati. Maka selama antum punya hati, maka antum masih bisa bahagia. Tapi ingat hatinya jangan kotor. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Alam nashrah laka sadrak, kita ambil dua kunci bahagia ya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami hapus darimu dosa-dosamu. Nah sekarang ternyata kalau Allah akan bikin Rasul bahagia, caranya Allah dengan menghapus dosanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hapus dosanya. Nah sekarang saya mau tanya, bahagia itu letaknya di mana tadi? Di hati. Kemudian dosa, antum yang kita lakukan dosa ini, dosa itu letaknya di mana? Ayo di mana? Tidak pernah ngeliat ya? Tidak pernah ngecek stok dosa gitu? Simpanan sudah banyak ini gitu. Kalau zaman saya SD dulu, guru agama saya bilang apa? Dosa itu didekek tangan sebelah kiri. Kalau pahala diletakkan tangan sebelah kanan. Maka orang kalau banyak dosa jalannya miring. Saya lihat teman saya yang non muslim, saya nggak berani ngomong kafir ya, nggak boleh sekarang katanya. Iya, nggak boleh Ustaz. Ini bukan cuma berdosa, ini orang kafir. Lah kok melakukannya kenceng ini, saya bilang. Gak masuk akal, saya bilang. Ternyata ditipu sama guru agama, Masya Allah. Ternyata apa? Kalau kita mau tahu dosa itu letaknya dalam hati. Nggak ada minuman di sini. Nggak, buat contoh saja, saya nggak pengen minum. Jazakallah khair. Sudah, letaknya dalam hati dosa itu. Hadisnya apa? Idza adnaba al-'abd nukita fi qalbi nuqtah sauda. Apabila seorang hamba melakukan dosa, Allah kasih satu titik hitam di dalam hatinya. In zada zadat. Kalau dosanya bertambah, titik hitamnya bertambah. Sampai apa? Kallabal rana ala qulubihim maka yaksibun, sampai hatinya tertutup, mati sudah. Nah sekarang begini, bahagia letaknya di hati, dosa pun Allah letakkan dalam, artinya tempatnya satu, yang mau masuk dua. Dan dia tidak bisa berbagi tempat, tidak bisa dia. Maka bagaimana? Tergantung dominan mana saja. Kalau dosanya lebih dominan, maka Allah tidak punya tempat untuk memasukkan bahagia ke dalam hati, maka tidak mungkin bahagia. Sementara inilah hubungannya. Kenapa istighfar itu salah satu keutamaannya membuat orang bahagia. Rasulullah bersabda, Dede, saya curiga. Nomor ade. Kakak adian ya? Nomor ade Ustaz. Oh ade. Ade asli. Oh ya udah kalau asli. Saya khawatir kalau di pesantren itu kan ada kakak adian gitu ya. Saya khawatir antum gituan juga gitu kan. Enggak dong. Oh enggak. Atau enggak laku. Maaf bang. Sabar.
Saya sudah callingan sama dia. Nanti kalau saya di tengah-tengah rotok keras itu bercanda aja. Dia bilang nggak apa-apa Ustadz. Ya udah, nak kerasin sekalian. Makasih. Makasih katanya. Siap. Sudah. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Istighfar itu Rasul katakan apa? Orang man lazimal istighfar. Waktu saya habis. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa melazimkan istighfar, artinya memperbanyak membaca istighfar. Memperbanyak itu minimal berapa? 100 pelit antum. 1000 overdosis. Berapa? Memperbanyak, batas minimal orang dikatakan memperbanyak itu berapa? Para ulama mengatakan fauqa 300, di atas 300. Jadi batas minimalnya itu berapa? 300. Misalkan dibilang, ini Syekh Syuyukh Al-Allama Al-Musnid Al-Muhaddits Al-Asr, ini Syekh Mahabbatan ini orangnya suka solawat. Itu artinya dia bersolawat satu hari lebih dari 300. Sama seperti istighfar. Orang dikatakan melazimkan istighfar, orang dikatakan telah memperbanyak istighfar setelah dia setiap harinya minimal istighfarnya 300. Antum cicil boleh, dikredit ya. Pada subuh 100, nanti menjelang zuhur 100, menjelang tidur 100 pasti. Ustadz pakai tasbih gimana? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena hitungan-hitungan yang banyak itu tanpa alat bantu kadang-kadang susah. Jangan kan ngitung sampai 300. Antum ngitung 4 aja lupa terus kok. Sholat isya coba 34. Ini berdiri tahiyat akhir. Aduh. Yang susah kalau pas jadi imam ini. Aduh. 34. Bayangin ngitung 4 ya susah. Apalagi sampai 300. Maka kadang-kadang ada lah, boleh lah pakai alat bantu semisal butiran tasbih, atau sekarang yang alat tasbih digital. Digital itu yang dipasang di jari itu kan. Atau kalau zaman dulu yang pakai pramugari ngitung jumlah penumpang pesawat. Itu udah tahu, belum pernah naik pesawat. Biasanya kan kalau penumpang udah dianggap penuh itu kan pramugari lewat. Ini alat sekarang pakai zikir. Zaman saya kecil dulu sama abi saya dipakai ngitung telur ayam. Jadi kemajuan apa kemunduran ini? Kemajuan dong. Mundur dong. Zaman dulu orang pakai ngitung telur ayam, sekarang pakai zikir kok. Sudah, itu pura-pura nggak tahu aja, tawadhu ya. Karena mode on-nya belum dimatiin tadi kan. Nah sudah, maka Rasul bilang orang yang berbanyak istighfar minimal dapat 3. Yang pertama, kesempitannya sama Allah dilapangkan. Yang kedua, sedihnya dihilangkan, Allah ganti bahagia. Yang ketiga, Allah kasih rezeki dari tempat yang dia tidak pernah fikir sebelumnya. Jadi ini 3 ini. Salah satunya apa? Allah hilangkan sedih, Allah berikan bahagia. Lalu pertanyaannya, apa ini hubungan antara istighfar sampai istighfar bisa bikin orang bahagia? Para ulama menjelaskan karena istighfar itu menghapus dosa. Kalau dosanya terhapus, artinya hatinya dia ini wadahnya mulai kosong. Kalau wadah itu kosong, tidak akan Allah isi kecuali Allah isi dengan bahagia. Nah itulah makanya. Maka ketika Allah akan bahagiakan Rasulullah SAW, Allah menjadikan dosa-dosanya diampuni. Kemudian yang keempat, wa rafa'na, tunggu dulu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi. Artinya apa? Dosa ini membebani punggung antum. Orang yang banyak dosa itu hidupnya terbebani, tidak mungkin bahagia. Nah, baru sekarang kunci bahagia yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Apa artinya? Kami tinggikan penyebutan namamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa tambah waktunya? Tunggu dulu, diam dulu. Saya tanyakan sampai jam berapa, beliau bilang tidak apa-apa Ustaz, 2 jam lagi juga tidak apa-apa. Antum baik sekali sama ana. Siap. Sudah, maka hadirin sekalian, yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan namamu. Maksud dalam ilmu tafsirnya, Rasulullah tidak akan Allah disebut kecuali nama Rasul juga disebut. Jadi antum ketika bersyahadat, cukupkah antum katakan asyhadu an la ilaha illallah? Tidak cukup. Antum wajib sambung dengan nama Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Antum adzan, Allahu Akbar sampai asyhadu an la ilaha illallah, langsung hayya 'ala shalah, dimarahin sama orang kampung. Wih, gila nih yang adzan nih. Karena apa? Kurang satu, maka tidak akan kita sebut nama Allah kecuali kita sebut pula nama Rasulullah. Namanya diangkat. Nah, kemudian apa maksudnya ini menjadi kunci bahagia yang keempat? Jadilah orang baik. Dengerin dulu, jangan ditulis dulu. Jadilah orang baik. Kalau antum itu dikenal baik, maka nama antum itu dikenal orang harum. Dan orang kalau namanya dikenal harum dan namanya baik, kemana-mana bahagia dia. Contohnya begini, disebut namanya mahabbatan. Mahabbatan apa mahabbatan? Mahabbatan. Sinetron. Sinetron.
Antum mirip-mirip deh kisahnya sama sinetron ya. Numpang ngetren soalnya. Misalkan mahabbatan disebut, kenal enggak mahabbatan? Wih, kenal. Ganteng, pinter, cerdas, sopan, suka minjemin duit. Nanti antum praktekkan aja, terbukti nggak gitu ya? Suka minjemin duit. Artinya ketika nama beliau disebut, yang orang ingat itu kebaikannya semua. Maka kira-kira orangnya bahagia enggak? Bahagia. Jangankan orangnya, anaknya pun kalau nanti beliau ditakdirkan punya anak, insya Allah 20, amin ya rabbal alamin. Dari 4 istrinya, insya Allah jadi 1 istri punya anak 5, kalau 4 20 pas, amin ya rabb. Antum didoain baik, ragu-ragu. Amin ya rabbal alamin. Yang semangat dong. Sudah. Artinya apa teman-teman sekalian? Jangankan dia, anaknya pun ketika nama bapaknya sebut, kenal enggak mahabbatan? Itu orang baik, ahli masjid, suka baca Quran, gak pernah putus puasa. Anaknya bilang apa? Bapakku itu. Kan begitu. Artinya yang bukan orangnya secara langsung saja, itu ketularan bahagianya. Istrinya, apalagi sampai tidak mau istri 1. Harus 4 berbagi kebahagiaan. Maka ada orang bilang kan, Ustadz kenapa sih laki-laki rakus banget? Apa bilang rakus? Dia sudah punya istri 1, masa nggak cukup sih rakus minta sampai 4? Saya bilang justru perempuan yang rakus. Karena 1 laki itu jatahnya 4, antum pek sendiri. Maka yang rakus siapa? Lah ini jatahnya orang 4 diambil sendiri. Makan duren. Durennya ini habis buat orang 4, antum habisin sendiri. Antum namanya apa? Maruk kok. Nah, kemaruk, rakus kan? Justru laki-laki enggak, namanya kalau laki-laki yang namanya istri saya live terus dari tadi. Iya. Jadi susah. Nggak bisa kurang los gitu ya. Coba nggak pakai streaming gitu, keluar semua ini. Dan kita akan bikin nanti pengajian privat khusus laki-laki. Masya Allah. Asia bos. Sudah ya. Artinya apa? Orang lain pun ikut bahagia. Jangankan anaknya, jangankan istrinya, tetangganya pun, itu rumah saya mepet sama tembok rumah dia. Bayangin apa hubungannya? Tapi karena orangnya baik sampai bilang rumah saya mepet tembok rumah dia. Karena ingin berbagi bahagia. Itu kalau nama antum baik. Tapi sebaliknya coba. Ketika nama antum jelek, nama antum disebut, anaknya dengar ikut sedih. Istrinya dengar ikut sedih. Bahkan tetangganya pun bilang apa? Enggak kenal. Enggak kenal. Katanya rumahnya dekat rumah inti. Enggak, itu rumah bukan rumah dia, itu rumah hasil korupsi. Orang lain pun nggak mau disangkutkan dengan dia. Karena apa? Akan berbagi kesedihan. Maka warafa'na laka dzikra, itu jadilah orang baik. Tapi ingat garis merahnya apa? Jadi orang baik ikhlas karena Allah. Jangan kepingin disebut, nanti Allah yang memiliki hatinya manusia akan menggerakkan manusia untuk suka sama antum. Maka ini ceritanya banyak, coba kita singkat aja intinya itu. Yang keempat itu. Yang kelima, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian yang keenam, masih sehat, yang lainnya kurang sehat. Saya ini kan 4, dia bilang yang keenam nulis 6. Atau 5-nya mana? Itu masya Allah ya, ceria sekali. Bahagia. Sudah nikah? Belum nikah sudah bahagia dia. Bagaimana kalau dia nanti nikah ya? Nah yang kelima, keenam dan ketujuh jadi 1. Wa rafa'na laka dzikrak, ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, ini yang 5, 6, 7 jadi 1. 5, 6, 7 jadi 1. Apa itu? Yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak akan ada dalam Al-Quran 2 ayat yang diulang kecuali punya maksud dan tujuan. Tidak ada. Pasti punya maksud. Ini ayat sama percis. Tapi sama Allah diulang 2 kali, apa? Karena Allah keselip lidah gitu? Tidak ada, subhanallahil azim. Tidak ada. Artinya apa? Allah punya maksud ini, sama Allah diulang 2 kali. Karena apa? Karena ini maknanya berbeda. Antara yang pertama sama yang kedua maknanya berbeda. Nomor 1. Jadi kalau secara urutan berarti yang ke-5. Tapi dari 3 ini nomor 1. Disebutkan oleh para ulama, lam yakhluqillahu asyarra mahad. Allah tidak akan menciptakan keburukan sendiri. Tidak ada. Artinya apa? Ketika Allah ciptakan keburukan, maka kebaikan pun Allah ciptakan. Artinya ketika Allah ciptakan kesulitan, maka tidak mungkin Allah ciptakan kesulitan itu sendiri, kecuali Allah ciptakan bersamanya apa? Kemudian karena wa khalaqa kulla syai'in zaujain. Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ada ikhwan, ada akhwat. Ada mahabbatan, ada mahabbataini. Siapa itu? Sudah punya pacar belum? Enggak punya, Ustaz. Enggak punya? Enggak. Kenapa enggak cari? Karena carinya istri. Coba lihat ya. Coba Mbak perhatiin Mbak.
Antum ngadep sana dong, ngadep sana, lihat. Antum lihat. Yes. Ini ciri-ciri cowok ideal ini. Antum kalau nggak sampet, kalau nggak bisa dapetin dia, waduh, bunuh diri pun nggak masalah itu rasanya. Jangan-jangan. Nah, sudah, makanya apa hadirin sekalian? Yang pertama, tidak akan Allah ciptakan kesulitan tanpa kemudahan. Itu nomor satu. Artinya, ketika antum sudah mendapatkan kesulitan, bahagia sudah. Kenapa? Karena ini kesulitan Allah ciptakan untuk saya, tidak sendiri. Allah ciptakan juga untuk saya kemudahannya. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada susah, ada senang. Ada sedih, ada bahagia. Maka ketika antum sudah sedih, artinya apa? Allah kasih antum sedih, itu Allah ciptakan pula bersama sedih itu bahagia. Itu nomor satu. Yang nomor dua, Allah katakan dalam ayat ini, bukan fa inna ba'dal usri yusra, bukan ba'da, tapi apa? Ma'a. Artinya ba'da sama ma'a tahu nggak bedanya? Kalau ba'da itu kan setelah, artinya ada jeda waktu kan. Tapi kalau ma'a itu artinya bersama. Artinya ketika kesulitan itu datang, di saat yang sama datang pula kemudahan. Cuma antum belum lihat saja masalahnya. Ada kemudahan di situ. Jadi bersama. Bersama itu maksudnya apa? Jangan khawatir. Kalau antum sudah dapat kesulitan, artinya kemudahannya sudah ada. Tinggal antum tunggu aja, bentar lagi dia keluar. Kan nggak masuk akal keluarnya bareng. Sulit kok campur mudah ya. Anak kok bingung, ini sulit apa mudah? Nggak mungkin. Artinya apa? Sudah bahagia karena ini datangnya bersama. Cuma masuknya berbeda. Kan begitu, Ustadz duluan masuk kan, baru kemudian siapa temannya Ustadz, baru kemudian siapa lagi. Datangnya bareng, turun dari mobil bareng. Tapi kemudian masuk ke tempat berbeda. Yang ketiga, satu kesulitan Allah ganti dengan dua mudah. Artinya kalau antum ditolak satu perempuan, antum bakal punya dua istri nanti. Maka antum cari perempuan yang bakal nolak dulu di awal. Itu nanti pembukaan hasil akhirnya insya Allah Allah kasih dua. Satu pintu tertutup, Allah buka dua pintu untuk antum. Satu kesulitan datang, Allah berikan untuk antum dua kemudahan. Itulah ceritanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ceritanya begini, singkat ya, dikit lagi. Jadi Imam Ahmad ini ulama madhab yang miskin papa. Sampai ada cerita Imam Ahmad keluar malam-malam, mau tidur di masjid, sama takmir masjidnya diusir kan. Pernah tahu cerita itu? Sampai akhirnya nginep di rumah tukang roti Khabbas. Tukang roti tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Ketika tukang roti bikin roti, gilesin rotinya tadi, dia sambil istighfar, astagfirullah. Imam Ahmad dengerin, wajib banget. Gharib ini, aneh ini. Tanya, sejak kapan kamu melakukan ini? Tukang roti bilang, sejak lama. Kamu tahu tidak keutamaannya istighfar ini Allah berikan untuk kamu semua yang kamu inginkan? Tahu? Terus semua yang kamu inginkan kamu dapat semua, kata tukang roti, kecuali satu. Apa itu? Saya dari dulu kepingin ketemu Imam Ahmad tapi belum ketemu. Langsung Imam Ahmadnya bertakbir, Allahu Akbar, istighfarmu narik saya ke sini. Saya ini Imam Ahmad yang kamu cari. Dan saya tadi sore tidak kepingin keluar sama sekali, tapi tidak tahu kenapa kaki saya ini kepingin jalan. Sampai masjid diusir, kamu tampung di rumahmu, yo saya ini yang kamu cari. Nah, Imam Ahmad ini selain miskin papa, suatu hari ini murid-muridnya bisa ngelihat ciri khas Imam Ahmad sedang bahagia atau sedang susah. Atau lebih spesifiknya, muridnya bisa tahu ketika di rumahnya Imam Ahmad sedang tidak ada makanan. Itu muridnya tahu. Tahu dari mana? Pasang status. Nggak ada ulama pasang status. Update story kan enggak? Habis di story itu ya, ini lihat nih, dapur nih udah 4 hari nggak nyala nih. Itu lihat, ini toples gula nih kosong. Ini udah ada isi, pasang. Buat apa? Maka salah satu kaidah rumah tangga bahagia itu apa? Jangan cerita kesusahan rumah tangga kepada siapapun. Karena kesusahan itu kalau diceritakan bertambah dia. Tapi ceritakan tentang rumah tangga antum yang baik-baiknya saja. Orang lain dengar, orang lain husnudzonnya jadi doa. Maka istri ini tolong bibirnya jaga ya. Jangan dilipstikin terus, jaga itu bibir ini. Sudah, balik. Sudah, muridnya tahu kalau di rumahnya tidak ada makanan. Antum mau tahu enggak? Muridnya tahu dari mana? Imam Ahmad tidak pernah curhat dong, nggak ada. Imam Ahmad curhat dong, nggak ada. Pasang status nggak ada, tulis apa segala macam nggak ada. Muridnya tahu dari mana? Muridnya tahu cuma dari satu hal. Kalau Imam Ahmad keluar dari rumah di pagi hari, wajahnya ini ceria, sumringah luar biasa, tertawa, masya Allah, ceria, bahagia, tenang, bersemangat. Itu di rumah tidak ada makanan berarti. Sama kayak ibu-ibu di Jogja kan? Kalau di rumah tidak ada makanan, bagaimana kan ceria, gitu, ceria dia. Lalu muridnya heran, Imam, saya tahu kamu bahagia di rumahmu tidak ada makanan, tapi kok aneh? Kalau kami tidak ada makanan sedih kami. Imam Ahmad bilang, yo keliru kalau sedih. Justru yang benar bahagia. Karena apa? Di rumah tidak ada makanan itu kesulitan.
Dan kalau saya mau keluar, Allah janjikan untuk saya 2 kemudahan. Artinya saya keluar ini dalam rangka untuk mengambil 2 kemudahan. Mana mungkin orang yang mau Allah mudahkan dia sedih? Kan nggak masuk akal. Maka dengan itu Imam Ahmad katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-8, 9 dan 10. Yang ke-8, fa idza faraghta fansab. Rasul bilang dalam hadis yang sahih, ni'matani maghburun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu. Banyak manusia lalai karena 2 ini. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Nah, waktu luang ini yang jadi masalah. Maka salah satu kunci bahagia yang ke-8 apa? Perbanyak aktivitas positif, perbanyak. Karena nganggur itu jadi masalah. Orang itu ngelamun karena apa sih? Nggak ada kerjaan. Asik. Antum pantas jadi ustaz emang. Subhanallah. Ini sejak kapan duduk di sini dia? Antum mesti di sini ya tiap pengajian ya? Iya. Tiap pengajian. Pantas enggak. Tiap ya, insya Allah sekarang enggak. Yang konsisten dong, jangan seperti dia ada konsisten. Insya Allah tiap kajian pekanan. Ya, maksudnya duduk di kursi ini. Antum memang MC terus? Iya, insya Allah. Masya Allah. Pantesan antum ya, baiklah. Sudah, maka apa yang terjadi? Yang ke-8 ini banyak aktivitas, banyakin aktivitas yang luar biasa. Karena orang ngelamun itu karena nggak ada kerjaan. Ngelamun, ketika ngelamun ya apa? Setan masuk. Ditiupin sama setan, dibilang, kenapa dulu nikah sama orang India, padahal saya dulu dilamar sama dia, jelek dikit tapi kaya loh ternyata sekarang. Nah, akhirnya mikir, kenapa saya dulu nikah sama dia, kenapa, ini bisikan setan, karena apa? Nganggur, akhirnya sedih. Nah, maka orang yang banyak aktivitas, dia akan bahagia. Maka anak-anak muda itu apa? Suruh banyak olahraga, suruh banyak kelompok, suruh banyak diskusi, supaya apa? Terhibur dia, tidak banyak pikiran, supaya tidak teralihkan waktunya untuk melakukan sesuatu yang negatif. Yang ke-9, satu sebelum penutup, fansab wa idza faraghta fansab itu artinya ibadah. Artinya kalau mau bahagia banyak-banyak ibadah. Rasul kalau sumpah bilang sama Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, bikin aku tenang dengan sholat. Orang itu kalau sudah semua pintu tertutup, cuma satu pintu yang kebuka, sujud ke tanah. Selesai urusan, bahagia. Dan ini kisah nyata. Saya baca di buku psikologi Islam. Ada seorang laki-laki ngelihat salah seorang muslim itu ketika sholat kan sujud ya kan, dan kebetulan yang sujud ini pas sujudnya lama. Lalu temennya yang kafir ini penasaran. Setelah dia selesai sholat ditanya, kamu sejak kapan melakukan terapi ini? Ini katanya terapi, kata dia. Sejak kapan kamu melakukan terapi? Ini bukan terapi. Enggak terapi. Saya, katanya orang kafir tadi, saya kalau lagi sumpek, kalau pikiran penuh, kalau enggak bisa saya ini untuk senyum aja enggak bisa, maka saya duduk seperti terapi kamu tadi. Saya taruh kepala di tanah. Ditanya sejak kapan? Ini bukan terapi, ini sholat. Dan saya lakukan ini sehari minimal 5 kali. Sampai akhirnya orang kafir itu masuk Islam. Artinya apa? Ibadah itu nenangin hati. Ibadah itu bikin hati tenang. Terakhir penutup, wa ila rabbika farghab. Artinya apa? Jangan pernah minta kepada manusia satu pun. Jangan minta manusia. Sekarang kuncinya begini. Orang minta ke manusia, itu kan kemungkinannya 2. Boleh jadi dikasih, boleh jadi ditolak. Dikasih pun antum hina, karena orangnya tahu antum minta-minta sama dia. Kalaupun ditolak tambah hina lagi, wes konangan antum minta, tidak dikasih lagi. Terus bagaimana caranya? Mintanya ketuk langsung pintu langit. Langsung ketuk pintu langit langsung. Nanti apa? Antum tidak akan hina di mata manusia. Nanti Allah langsung yang menggerakkan hatinya manusia untuk datang ke tempat antum kasih bantuan apa yang antum butuhkan. Dan cerita mengenai ini banyak sekali. Jadi jangan ketuk pintu manusia. Imam Syafi'i mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatun was'alillah allati abwabuhu la tuhjabu. Bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Jangan minta sedikit pun sama manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Kenapa begitu? Karena manusia semakin diminta semakin marah, tapi Allah kalau Anda tidak minta justru Allah marah. Maka mintanya sama Allah, terpuji antum. Nah, ini penutup sebagai cerita di malam hari ini. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam dengan seorang perempuan tentang doa. Kisahnya Nabi Musa dengan seorang perempuan. Ceritanya begini. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, langsung bisa omong-omongan sama Allah, langsung. Sama Allah itu langsung dia ngomong, ya Rob ini. Allah jawab. Ada seorang perempuan yang sudah nikah cerai 3 kali, tidak punya anak. Artinya yang mandul bukan suaminya tapi dia, perempuan ini. Nikah sama perempuan, laki-laki, tidak punya anak, cerai. Nikah lagi, ganti laki-laki, tidak punya anak, cerai terus. Sampai nikah yang terakhir, dia tahu saya mandul. Ketemu Nabi Musa, dia bilang, ya Musa, kamu kan bisa ngomong langsung sama Allah. Saya minta satu aja.
Apa itu? Kalau kamu pas minta sama Allah, tolong minta sama Allah saya dikasih anak. Wes itu tok. Nabi Musa bilang iya saya minta. Sudah pas Nabi Musa berdoa, Nabi Musa diingatkan tentang perempuan tadi sama Allah. Lalu Nabi Musa ngomong, ya Rabb, amatuka fulanatun, hambamu seorang perempuan ini, Allah minta anak. Diceritakan kepada Nabi Musa ini. Allah bilang apa? La ya Musa, tidak bisa. Kenapa? Inni katabtu annaha aqim. Aku sudah terlanjur nulis di takdirnya dia di Lauhil Mahfuz bahwa dia perempuan yang tercatat mandul. Tidak bisa. Ya Allah, minta dia. Tidak bisa, kata Allah. Sudah. Nabi Musa ketemu perempuan itu dijelaskan mandul. Perempuannya sedih. Sudah, setelah dia sedih, tapi dia tawakal. Nabi Musa bilang banyak minta pahala sama Allah karena Allah catatkan kamu mandul. Sudah. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa ketemu perempuan ini gendong bayi. Ya Rabb. Nabi Musa tanya sama perempuan itu, tiflu man hadza? Ini anaknya siapa? Dia bilang anak saya. Loh, kamu kan perempuan yang beberapa tahun lalu ketemu saya bilang kamu mandul. Iya. Mau tanya lebih lanjut malu Nabi Musa. Langsung dia ibadat tanya langsung sama Allah, ya Rabb, hambamu perempuan ya Allah yang beberapa tahun lalu saya mintakan anak, engkau katakan mandul. Hari ini saya lihat dia gendong anak, saya tanya anaknya dia. Ya apa ceritanya? Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, innaha da'atni wa alahat fi du'ai hatta stahyaitu minha fa'a'taituha su'laha. Musa, perempuan itu semenjak dia pisah dari kamu, kamu katakan dia mandul, dia tidak pernah putus berdoa. Dia berdoa, dia terus berdoa, dia keras dalam doanya sampai akhirnya aku malu sama dia, kata Allah, aku beri apa yang dia minta. Ini kalau kita mau bahagia, mintanya hanya sama Allah. Dan ini yang mengatakan dia mandul bukan dokter. Siapa? Langsung Nabi dapat berita A1 dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap yakin Allah itu Maha mengabulkan doa. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini 10 kunci bahagia yang insya Allah lain kesempatan kita bisa jelaskan lebih panjang lagi. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Syekh Syuyukh Al-Ustadzul Waqur mahabbatan. Tafadhal ya Ustaz. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah udah dapat tuh 10 kunci kebahagiaan. Nah, dari sepanjang penyampaian tadi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang Nisa kalau mau tanya boleh ditulis, nanti dikumpulin ke depan. Yang Rijal boleh angkat tangannya. Ada yang mau tanya? Yang Rijal? Oh. Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada? Yang Nisa? Oh ada? Oh ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat orang yang menyesal menjadi bahagia. Mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal itu tidak senantiasa sedih loh ya. Jadi menyesal, kenapa saya kesini akhirnya ketemu jodoh. Itu menyesal yang baik itu. Sudah, jazakallah khair pertanyaan. Langsung jawab atau bagaimana? Langsung jawab. Langsung. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, yang namanya menyesal itu semuanya kan tahu datangnya di akhir. Karena sesuatu yang telah kita lakukan sebelumnya, yang ketika kita lakukan kita tidak tahu bakal susah kan. Nah, maka yang pertama, antum yang paling bagus untuk menghilangkan sedih karena penyesalan itu antum memperbaiki pemahaman tentang konsep takdir. Tentang konsep apa? Takdir. Dan di dalam Al-Quran Allah itu ketika berbicara tentang takdir, Allah bilang manfaatnya dua. Yang pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak sedih atas apa yang tidak kalian dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong atas apa yang kalian dapatkan. Itu konsep takdir. Jadi antum mau seperti apapun, yakini ini takdirnya Allah sudah. Sampai Rasulullah bilang, la taqulu law fa'altu kadza lakana kadza, fa inna law tuftahu abwabasy syayatin. Jangan ngomong seandainya. Seandainya itu kan omongannya orang yang menyesal kan? Jangan ngomong seandainya saya lakukan ini maka akan begini. Jangan. Kenapa? Karena seandainya itu membuka pintu setan. Dan Rasul katakan waqul, tapi ucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdirnya Allah dan Allah akan melakukan apapun yang Allah inginkan. Maka di antara sifatnya Allah itu fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dia inginkan. Maka satu, untuk menghilangkan sedih dari penyesalan tadi, fahami konsep takdir. Yang kedua, antum juga harus mengerti tidak semua yang hilang dari antum itu mesti jelek, boleh jadi bahagia, boleh jadi baik. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, ternyata dari yang kamu benci itu mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.
Terus ada pertanyaan dari Nisa nih, Ustaz. Yang pertama, gimana cara Namanya Nisa itu. Enggak, maksudnya dari perempuan. Gimana cara menyembuhkan penyakit hati? Kurang spesifik, tanya sakitnya apa? Mungkin general sih, umum kayaknya. Enggak bisa, karena beda-beda. Treatmentnya dokter aja ada spesialis Oh, iya. hati, spesialis mata, hati. Coba balikin sama yang tanya. Nah begini, bagaimana cara mengobati penyakit hati? Saya rasa mirip-mirip aja. Penyakit hati itu kan munculnya gara-gara tidak suka dengan takdir, melihat orang lain lebih sukses, kemudian dianggap pekerjaannya dia tidak pernah berhasil, kemudian dia melihat orang lain bahagia, dia merasa diri sedih, akhirnya muncul penyakit hati seperti hasad. Nah, maka itulah saya perlu spesifik, karena penyakit hati itu macam-macam. Hasad, kalau hasad cukup belajar takdir, selesai. Kalau sombong lihat apa akibat-akibatnya orang sombong, insya Allah hilang. Terus apa yang kita mau sombongkan? Muhasabah diri. Kemudian ujub itu berbangga diri, itu penyakit hati. Apa? Karena ujub itu karena dia merasa dirinya mampu. Maka orang ujub itu obatnya belajar sama orang yang lebih pinter, biar tahu diri. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, itu obat hati. Dan yang paling sempurna menyembuhkan penyakit hati itu Allah. Maka minta, berdoa sama Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit hati saya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, sembuhkan hati saya dari membenci sesama orang beriman. Itu mintanya sama siapa? Allah. Maka banyak berdoa. Kalau memang itu penyakit hatinya hasad, maka fahami takdir dengan baik. Kalau penyakit hatinya sombong, maka Anda pelajari apa sebab-sebab orang itu yang menjadikan dia sombong, kemudian akibatnya apa. Kalau memang ujub, maka coba kumpul sama orang-orang yang lebih tinggi dari antum, biar ujubnya bisa hilang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terakhir Ustaz, dari perempuan juga 2 pertanyaan. Nah, apa? Yang pertama, Kenapa harus 2? iya, soalnya tanda tanyanya ada 2. Karena tidak mau 1. Iya, bisa. Gimana kok? Yesus. Oh, So. Yang pertama itu, apakah masalah yang terjadi di hidup kita itu udah rencana Allah, padahal masalah itu hadir Asik, dari diri bagus. kita. Terus. Terus yang kedua, gimana caranya berpikir positif sama haters, sama orang-orang yang benci kita, yang sering. Saya tidak bisa jawab, saya tidak punya haters. Waduh. Udah paham, jazakallah khair. Begini, ini pertanyaan dua-dua ini semuanya bagus. Ini namanya husnul khatimah, penutup yang baik. Nomor 1 begini, bagaimana kemudian memahami bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya takdir. Kegagalan itu dia apa? Masalah. Nah sekarang begini, semuanya tidak luput dari takdirnya Allah. Tapi takdirnya Allah itu maknanya macam-macam. Nomor 1, ilmunya Allah meliputi segalanya, sehingga apapun yang akan terjadi Allah pasti tahu. Yang kedua, tidak terlepas dari kehendak Allah. Tapi ingat, apa yang Allah kehendaki belum tentu baik buat antum. Apa yang Allah kehendaki belum. Contoh begini, ada orang kafir, Allah suka dengan orang kafir? Nggak suka. Terus kenapa ada orang kafir? Ya karena kehendaknya Allah ada orang kafir. Karena kehendak itu belum tentu baik, itu Allah menghendaki. Yang ketiga, Allah mengizinkan terjadinya. Dan yang keempat, tidak terlepas dari aturan dan tadbir dari Allah, itu takdir. Tapi ingat, sekarang saya mau tanya, Ustadz, masalah saya, apakah memang karena takdir? Ingat, masalah itu tidak datang ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu? Ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Masalah itu tidak datang tiba-tiba. Dan Allah bikin takdir, itu pun tidak tiba-tiba. Sekarang contoh begini, Allah di akhir cerita akan mentakdirkan, jangan saya, misalkan ini Syekh Suyukh Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Allamah Mahabbatan, ini ditakdirkan di akhir ceritanya kaya raya. Amin. Lagi aja amin antum. Kan doa. Ya amin. Sudah kaya raya. Maka tidak mungkin tiba-tiba jadi kaya, tidak mungkin. Bagaimana caranya? Allah bikin proses. Allah pertama masukkan dia ke sekolah bisnis, kemudian Allah pertemukan dia dengan teman-teman yang bergelut di bidang bisnis, kemudian Allah menjadikan dia orang yang gemar bekerja, Allah menjadikan dia orang yang rajin, orang yang disiplin. Akhirnya semua proses ini mengantarkan dia untuk mendapatkan takdir kaya. Sama seperti begini, antum mau dapat takdir kenyang, mau Ustaz makan? Jangan Ustaz, kalau sudah takdir bakal kenyang. Loh ya apa ceritanya? Artinya tetap kenyang itu takdirnya Allah, tapi Allah mendatangkan takdir kenyang itu dengan proses. Dari awal antum harus makan. Nah sama seperti masalah, Allah takdirkan antum bermasalah, tapi sebelum masalah ini muncul ada proses yang mengantarkan antum punya masalah. Dan ingat, prosesnya ini antum yang milih. Sekarang begini, surga neraka ditentukan bukan? Ditentukan enggak? Terus buat apa beramal? Ditentukan. Anda mau sholat, kalau takdirnya neraka saja. Anda mau jadi orang alim, kalau takdirnya surga saja. Terus kan begitu kan? Ya betul ya? Kok gini-gini antum? Enggak betul. Kebanyakan pemikiran kan kayak gitu. Kebanyakan. Ya berarti kebanyakan salah semua ya. Iya. Nah maka begini, orang mesti ngomong begitu. Nah sekarang masalahnya betul, surga ditetapkan, neraka pun sudah
Tetapkan. Rasul bilang tidak ada seorang pun di antara kalian yang tercipta kecuali sudah ditetapkan sama Allah surga atau neraka buat dia. Nah tapi sekarang ini antum tahu enggak bakal ke surga bakal neraka? Oh tahu enggak? Ini muka-muka ini surga semua ini. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Kita kan tidak tahu. Nah, karena kita sama-sama tidak tahu takdir kita kemana, maka tugas kita sekarang mengambil jalan takdir yang endingnya terbaik. Kalau mau ditakdirkan endingnya surga, antum sekarang harus ngapain? Beribadah. Taat sama Allah, harus ibadah, harus sabar, harus syukur, kan begitu. Masalahnya kita sama-sama tidak tahu takdir kita mau kemana. Kalau antum mau mentakdirkan diri kena masalah, yuk gampang saja antum bakar aja ini pendopo ini kan. Insya Allah takdir berikutnya masalah pasti sudah. Ayo coba. Kenapa? Antum pilih jalan cari masalah. Nah, maka itu yang pertama. Jadi tetap sudah ditakdirkan, cuma ingat takdir itu tidak ujuk-ujuk datang. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi haters. Sudah gini, antum jangan GR ya. Antum ini siapa? Kok pakai haters itu? Antum ini siapa? Syahrini ya bukan. Atta Halilintar juga kok haters itu loh. Nah sudah begini, maksudnya bukan itu. Kita sadar diri, kita ini manusia biasa. Rasul yang sempurna saja tidak lepas dari pembenci kok. Jadi santai, enjoy bro. Stay cool, calm, and confident. Masya Allah. Antum dengar orang bahasa Inggris kok kayak aneh ya? Aduh susah Jogja, maaf loh ya. Kita biasa lah di kampung Inggris. Jadi speaking every day nih, daily itu English. Yes, English well. Ya literally aku juga sering bahasa Inggris. Wah, campuran terakhir ini kalau ngelek. Awalnya bagus. Saya mau ngomong apa tadi? Ah sudah, Rasul saja manusia terbaik, akhlaknya sempurna. Tidak pernah nipu, tidak pernah bohong. Tidak pernah khianat, tidak pernah menghina orang. Ada yang benci lah, antum ini nipu sering, bohong sering, khianat sering. Lah kok tidak mau ada yang benci? Wajar, wajar. Intinya ahli korong tekor. Maka wajar. Jangankan Rasul Allah itu dihina. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka bilang Allah punya anak, itu hinaan buat Allah. Akan tetapi Allah itu zat yang sabur, yang paling sabar. Allah tangguhkan mereka. Biarin dulu di dunia mereka seperti itu. Nah, maka kita menghadapi haters itu, ini untuk bahan muhasabah dan lecutan semangat. Muhasabahnya apa? Jangankan kamu hina saya, itu baru dikit. Yang kamu tidak tahu lebih banyak. Tak ceritanya, saya mau cerita satu lagi boleh ya? Boleh. Tidak, Boleh. tanya sama beliau dong. Oh, udah dikasih izin kok sampai Udah ya? jam. Asip. Antum tahu cicitnya Rasulullah namanya Ali Zainal Abidin. Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cicitnya Rasulullah. Ulama besar di zamannya. Namanya, panggilannya Zainal Abidin. Terkenal pelit luar biasa, pelit terkenal. Padahal kaya raya. Sampai orang bilang kamu tidak pantas jadi cicitnya Rasul kamu. Rasulullah itu orang paling dermawan, seperti angin yang terbang pemberiannya. Lah kok kamu cicitnya seperti ini? Diem dia, tidak bahas, tidak dibales. Setelah dia mati seminggu, orang sekitaran kota Baghdad itu, pinggiran kota masuk ke kota semua. 100 keluarga miskin. 100 keluarga miskin ini bilang apa? Ini kami tidak mau masuk kota ini. Cuma masalahnya sudah seminggu ini orang yang biasa ngirim makanan nggak datang. Baru orang Baghdad ngerti, oh ternyata di punggungnya Ali Zainal Abidin itu ketika dimandikan jenazahnya ada kapalan itu apa? Iya, kapalan. Ya bekas angkat-angkat ya. Bekas angkat. Itu yang tebel sekali. Lalu mereka tahu, oh ternyata selama ini dia ngasih hidup 100 orang miskin di sekitaran kota. Hatersnya bilang kamu pelit. Karena apa? Tidak perlu kita tunjukkan amal kita ke mereka. Ente tidak suka sama saya, terserah. Nah, kemudian ceritanya begini. Itu bukan cerita pembukaannya. Ceritanya begini. Suatu hari ketika dia ceramah di masjid, jamaahnya banyak. Ya apa yang ceramah cicitnya Rasul ya kan? Sudah datang seorang laki-laki. Mukanya asing, bukan warga kota. Datang, berdiri depannya. Dia bilang, anta hafidhu Rasulillah, kamu ini yang ngaku cucunya Rasul ya? Tidak pantas, kamu itu pengkhianat, kamu pembohong, omonganmu palsu. Buat habis ceramah panjang dan berdiri. Muridnya nggak terima. Tak ada ma'a hafidhi Rasulillah, yang beradab sama cucunya Rasul. Muridnya malah dimarahin, kamu yang diem. Jarang-jarang ada orang jujur menasehatin saya seperti ini katanya. Terus ada kamu ini pengkhianat, pembohong, cari jabatan, cari ketenaran, merusak nama ahlul bait, macam-macam. Setelah selesai, khalas kata dia, selesai. Sudah cukup. Begini. Amma ma qultahu anni, semua yang kamu omongkan tentang saya tadi, kulluha fi. Semuanya yang kamu omongkan itu betul-betul sifat saya. Dan saya terima kasih kamu ingatkan, maka saya bisa istighfar dan tobat sama Allah. Dan apa yang belum kamu ucapkan, aktsar bi katsir, lebih banyak yang kamu belum tahu. Tentang saya yang buruk-buruk, yang belum sempat kamu sebutkan, itu jauh lebih banyak. Lalu Ali Zainal Abidin bilang apa? Hal min khidmah, boleh tidak saya bantu kamu? Karena kamu orang asing di tempat saya. Dan siapa tahu kamu ada perlu di sini, maka biarkan saya terima kasih atas nasihatmu dengan saya lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Apa yang kamu butuhkan saya yang cariin.
Langsung orang itu bilang apa? Oh, sekarang saya yakin kalau kamu cucunya Nabi. Tadi itu saya disuruh orang taruhan, kalau bisa bikin kamu marah, saya dapat duit 1000 dinar. 1000 dinar, bukan duit kecil. 1000 kali 2.600.000 berapa? 2,6 M. Taruhan untuk bikin cucunya Rasul marah. Apa kata Ali Zainal Abidin? Wallahi tajahalta anni li alfi dinar. Kamu berbuat itu kepada saya hanya untuk cari 1000 dinar. Murid, ambilin tas saya, keluarin 1000 dinar, kasih sama dia. Lihat ini. Jadi haters itu jangan antum pikir panjang-panjang, biarin. Ini alat untuk muhasabah dan alat untuk melecutkan semangat. Jadi kurang lebihnya begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada saudara